Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada. Sesak nafas Jayanegara Kalogemet mendapat laporan itu. Riuh genderang dan lengking suara bendi, tabur, dan trompet yang dibunyikan beruntun seolah akan menjebol pintu gerbang istana, menggoyang pilar-pilar pendopo. Jayanegara kembali masuk ke dalam biliknya. Perhatian Sri Jayanegara tertuju pada dua buah kotak besi di atas meja. Beberapa saat lamanya Jayanegara termangu memandangi kedua kotak besi itu. Di dalam kedua kotak itu terdapat harta benda pusaka yang tidak ternilai harganya. Berbagai perhiasan berteteskan intan berlian dan benda-benda pusaka yang terbuat dari emas sangat mahal. Jika istana terpaksa bedah, harus dilakukan penyelamatan pada benda-benda pusaka itu. Bagaimana cara melakukannya? Jayanegara gelisah beberapa saat lamanya. Walaupun telah berusaha tenang dengan mempercayakan keselamatannya kepada Bayangkara. Jika pasukan yang menyerbu seperti banjir bandang, maka apa boleh buat, Sri Jayanegara harus meloloskan diri dari istana seperti yang dikehendaki Bekel Gajah Mada. Sebenarnya lah perang di halaman istana semakin berkecamuk. Pasukan Jalayuda dengan gelar perang Cakrabyuha berputar bagaikan cakra bergerigi tombak dan pedang, siap menerjang apa saja. Kekuatan cakra itu makin menggila karena Dharma Putra Winisuka berada di ujung geriginya. Ratanca, Rawedeng, Rapangsa, Rayuyu, dan Rabanya menjadi gerigi tajam yang menyambar-nyambar dengan ayunan pedang serta tombak. Susul menyusul tiada henti, menyebabkan pasukan Jalapati dan Jalarananggana merasa menghadapi beban yang berat. Bekel Gajah Mada tak putus asa menghadapi keadaan itu. Dengan sekuat tenaga, Gajah Mada memberikan aba-aba dan perintah. Sebenarnya para senopati yang semula adalah anak buah Tumenggung Banyaksura kurang begitu suka mendapat perintah dari Gajah Mada yang hanya berpangkat bekel. Namun Gajah Mada memiliki lencana Mahapati Tada yang keberadaannya seolah tidak ubahnya Arya Tada sendiri. Waktu terus bergerak, matahari memanjat makin tinggi. Burung gagak beterbangan mewartakan kehadirannya. Bau anyir darah sangat menggoda burung-burung itu. Burung-burung pemakan bangkai berjenis langka terlihat membumbung amat tinggi. Dalam pada itu, para penjara yang merasa mendapat kesempatan karena terjadinya kekacauan seperti mendapat kesempatan. Beberapa rumah milik orang kaya mereka datangi. Di bawah ancaman senjata, orang-orang kaya dibuat tidak berkutik. Bukan hanya harta yang harus mereka serahkan kepada penjara, bahkan para gadis mulai tidak aman dari pemerkosaan. Asap tebal masih mengepul dari pasar Jatipasar dan pasar Daksina. Asap juga mengepul dari arah barat. Beberapa buah lumbung padi yang berisi gabah dan palawija dibakar penjara. Tangis dan ratapan ketakutan menjadi bagian dari keadaan yang kisruh itu. Mahapati Tada hanya bisa mengelus dada melihat perkembangan yang menyedihkan itu. Dari runtuhnya Singosari yang diserang Kediri, Raden Wijaya, menantu Sri Kertanegara, mencoba membangun Bumi Tari yang kemudian bisa berkembang menjadi sebuah negara yang besar dan berwibawa. Kini beberapa orang petualangan dengan sangat tidak bertanggung jawab mencoba merusak semuanya hanya karena dorongan hasrat pribadi. Betapa kecewa Arya Tada
dan betapa kecewa Kertarajasa Jayawardhana seandainya bangkit dari kematiannya dan menyaksikan sepak terjang para petualang itu. Meskipun dengan susah payah, Gajah Mada berusaha keras mengendalikan pasukan Jalapati dan Jalarananggana yang mendapat tekanan luar biasa dan bertubi-tubi. Kemampuan Gajah Mada yang hanya berpangkat bekel itu ternyata sanggup merepotkan pasukan pemberontak yang dikendalikan Rakuti. Seiring dengan sang surya yang memanjat langit makin tinggi dan belahan Nabastala yang lain dikemuli mendung, pasukan yang bertempur makin menggila. Satu demi satu korban berjatuhan. Seorang prajurit terjerambab karena tombak telah merobek pahanya, disusul kemudian oleh prajurit yang lain ambruk tanpa kepala. Ternyata prajurit itu tidak sadar sebilah pedang yang amat tajam menyambar leher dari arah belakang. Berlahan tapi pasti pasukan yang mati-matian berusaha melindungi istana mengalami kesulitan. Tekanan yang diberikan pasukan dengan gelar Cakrabyuha itu benar-benar merepotkan pasukan Jalapati dan Jalarananggana yang terpisah menjadi dua. Seandainya kedua pasukan itu bisa bergabung menjadi satu, tekanan itu akan bisa dimentahkan. Menyatu, cepat bergabung menjadi satu, teriak Gajah Mada. Wahai pasukan Jalayuda, dari belakang Rakuti balas berteriak. Kini tiba saatnya untuk menggulingkan Jayanegara yang tidak tahu diri itu. Jangan beri kesempatan musuh berlindung di balik dinding istana. Maju! Pasukan Jalayuda yang bertempur bagi orang mabuk kembang kecubung segera bergerak maju memberikan tekanan yang lebih kuat lagi. Mereka tak peduli lagi perintah itu berasal dari siapa. Mereka tidak berpikir perintah itu tidak berasal dari Tumenggung Panjiwatang. Teriakan rakyat Kuti disusul dengan suara sangkakala sehingga menjadi perintah yang mereka kerjakan dengan membabi buta. Rakuti merasa sangat senang karena pasukan Jalayuda benar-benar telah berada dalam genggaman tangannya. Mundur ke Purawaktra, perintah Gajah Mada. Bekel Gajah Mada tak ingin pintu gerbang pecah karena tekanan yang luar biasa. Itu sebabnya Gajah Mada segera meloncat, tidak sekedar memberi perintah, tetapi juga memberi contoh apa yang harus dilakukan. Bekel Gajah Mada berusaha keras membawa pasukannya mendekati pintu gerbang. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan Bekel Gajah Mada. Pertama, pintu gerbang itu harus dipertahankan mati-matian. Kedua, pintu gerbang itu pula jalan yang harus digunakan jika pasukan yang berpihak kepada istana itu tak mampu lagi menahan gempuran. Dari atas dinding regol, pasukan Bayangkara merentang Gendewa. Akan tetapi, dalam keadaan perang seperti itu, sangat sulit bagi Bayangkara untuk membidik karena lawan dan kawan terus bergerak, membaur menjadi satu dalam perang yang makin mengarah ke perang buruh. Bisa saja hujan anak panah diarahkan ke pusat putaran Cakrabyuha, tetapi cara itu kurang membuahkan hasil karena semua prajurit melindungi diri dengan tameng. Di sisi lain, jumlah anak panah yang mereka miliki terbatas. Anak panah tidak bisa dihambur-hamburkan begitu saja. Korban makin berjatuhan, korban makin bergelimpangan. Seiring dengan waktu yang terus bergerak, Gajah Mada akhirnya telah sampai pada sebuah simpulan. Tidak mungkin lagi pasukan yang berpihak pada istana itu keluar sebagai pemenang. Pasukan Jalayuda dalam gelar perang Cakrabyuha mampu memberikan tekanan yang luar biasa berat. Gajah Mada harus mengambil sebuah keputusan seperti makan buah simalakama. Keputusan itu tidak ubahnya mengorbankan ayah untuk menyelamatkan ibu atau sebaliknya. Bekel Gajah Mada dihadapkan pada pilihan sulit menyelamatkan pasukan yang bertempur bersamanya atau dengan terpaksa tidak bisa menyelamatkan pasukan lainnya
yang bertempur terpisah di sebelah selatan yang juga sama-sama mendapatkan tekanan kuat dari putaran gerigi gelar perang Cakrabyuha. "Buka Purawaktra!" teriak Gajah Mada. "Buka pintu gerbang!" teriak Gajah Mada, ditangkap oleh prajurit Bayangkara yang berada di atas dinding. Dengan bergegas, prajurit itu berloncatan turun dan membuka selarak pintu regol yang amat besar dan terbuat dari besi. Pintu regol terbuka. "Pasukan, masuk ke dalam istana!" teriak Gajah Mada. "Lindungi yang lain, ayo cepat!" Pasukan gabungan Jalapati dan Jalarananggana yang mendapat tekanan luar biasa itu segera masuk ke dalam gerbang Purawaktra. Beberapa prajurit yang lain berloncatan memberikan perlindungan. Para Bayangkara yang berada di atas dinding segera membantu dengan melepas anak panah menghujani pasukan Jalayuda. "Jangan biarkan mereka masuk!" teriak Rakuti. "Gempur!" Pasukan Jalayuda berusaha menerjemahkan perintah itu, namun gerak langkah mereka agak terlambat oleh hujan anak panah yang sangat mengganggu. Penyelamatan pasukan Jalapati dan Jalarananggana ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Dengan berdesakan, pasukan Jalapati dan Jalarananggana berebut masuk dengan sekuat tenaga. Pasukan di pihak pemberontak berusaha memberikan tekanan dengan sekuat tenaga pula. Pasukan Bayangkara yang berada di atas dinding berusaha menghambat tekanan Rakuti. Dengan hujan anak panah di regol yang terbuka tidak bisa ditutup lagi, sama halnya dengan mengundang bahaya. Hujan anak panah tidak begitu dipedulikan karena pasukan Jalayuda menggunakan tameng untuk melindungi diri. Mereka terus menekan. Melihat pintu regol telah terbuka dan melihat gabungan prajurit Jalapati Jalarananggana berusaha masuk ke dalam istana, mendorong Rakuti memberikan tekanan lebih keras. Di sisi lain, Gajah Mada pun memberikan perintah untuk melawan mati-matian agar penyelamatan itu bisa berjalan lancar. Bekal Gajah Mada yang masih berada di luar dinding istana memberi isyarat kepada Bayangkara di atas dinding untuk memberikan hujan anak panah lebih banyak lagi. Laksana air yang mengalir, pasukan yang berusaha keras melindungi istana itu masuk ke dalam lingkungan tatak rambat Bali Maguntur yang dikelilingi oleh dinding yang tinggi. Dengan saling melindungi dan dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi, prajurit Jalapati yang menggabungkan diri dengan pasukan Jalarananggana berangsur-angsur masuk ke dalam istana yang memberi ruang dan kelegaan lebih lapang. Bahaya justru terjadi ketika jumlah prajurit yang berada di luar menyusut. "Cegah mereka menutup regol!" teriak Rakuti. "Serbu!" Dengan bersorak-sorai dan mengabaikan hujan anak panah, pasukan Jalayuda memberikan tekanan yang lebih kuat lagi. Bekal Gajah Mada yang masih berada di luar bersama belasan orang yang tersisa berusaha memberikan perlawanan mati-matian. "Aku harus selalu waspada," bisik bekal Gajah Mada pada diri sendiri. Gempuran yang dilakukan Rakuti makin menggila dan merajalela. Impitan yang dirasakan pasukan Jalapati dan Jalarananggana nyaris membuat nafas menjadi amat sesak. Gabungan pasukan yang sudah tidak berbentuk itu bersusah payah bergerak menuju Purawaktra yang terbuka. Bahwa Purawaktra merupakan pintu gerbang yang tidak seberapa luas dan daun pintu menjulang tinggi, menjadi tempat yang sangat sempit menampung pasukan yang berjejal-jejal berusaha memasukinya. Lagi-lagi Gajah Mada dihadapkan pada pilihan yang sangat berat dan tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk mengambil pilihan lain. Jika pintu regol itu segera ditutup, maka banjir bandang pasukan pihak pemberontak akan menyerbu istana bagai air bah yang mengamuk di musim hujan. "Tutup pintu regol!" teriak bekal Gajah Mada. Para prajurit yang masih berada di luar pintu regol itu kaget karena jika pintu ditutup, tak ada kemungkinan bagi mereka untuk menyelamatkan diri.
Melihat bahaya yang datang dan kemungkinan pasukan musuh akan menerobos masuk, Bayangkara berusaha keras untuk menutup pintu utama itu. Dan menutup regol itu ternyata bukan pekerjaan yang gampang, karena ada tekanan yang kuat dari luar. Justru tekanan itu berasal dari sisa prajurit yang terjebak di luar. Dengan amat bersusah payah, pintu regol tertutup. Malang bagi prajurit yang terjebak di luar karena tidak ada jalan untuk meloloskan diri. Bekel Gajah Mada termasuk salah seorang dari mereka yang tertinggal segera mengamuk sejadi-jadinya. Seorang demi seorang, sekitar belasan orang itu berjatuhan. Bekel Gajah Mada hanya bisa menahan pedih di dalam dadanya menyaksikan keadaan itu. Namun, Bekel Gajah Mada bukanlah jenis prajurit pengecut yang akan tinggal gelanggang colong pelayu melarikan diri dari mereka. "Bantai mereka semua!" teriak Rakuti. "Tetapi aku ingin Gajah Mada hidup-hidup. Aku sendiri yang akan membunuhnya." Bekel Gajah Mada prajurit pilihan. Secara pribadi, Bekel Gajah Mada memiliki kemampuan olah kanuragan yang mumpuni. Itu sebabnya tidak gampang bagi prajurit pemberontak untuk meringkusnya hidup-hidup. Malah, siapapun prajurit musuh yang berani mendekatinya akan mati disambar tombak bergagang pendek yang ada di tangannya. Satu demi satu prajurit di pihak istana yang terjebak itu ambruk diterjang pedang atau trisula. Jumlah yang tersisa dalam hitungan belasan orang di luar dinding Purawaktra yang menghadap ke arah barat itu dengan sangat cepat berkurang. Seseorang demi seseorang harus menggeliat meregang nyawa. Dengan tidak menyisakan belas kasihan, pasukan Jalayuda menghujaninya bukan hanya dengan anak panah, tetapi juga ayunan tombak dan pedang. Orang terakhir yang terjebak di luar dinding itu ambruk, tubuhnya menggeliat. "Tangkap Gajah Mada itu hidup-hidup!" berteriak Rakuti di kejauhan. Namun, tidak mudah menangkap Bekel Gajah Mada. Gajah Mada yang akhirnya merasa tersisa dan sendiri harus menggunakan lambaran kemampuan olah kanuragan yang dimilikinya. Dengan gesit, Bekel Gajah Mada segera menjejak tanah. Tubuhnya berloncatan lincah memanjat dinding, dikejar pula oleh hujan anak panah. Rakuti dan rakyat Wenisuka yang lain berdesir melihat kegesitan yang luar biasa itu. Pesona yang ditinggalkan Bekel Gajah Mada membungkam mulut mereka. Beberapa orang senopati yang merasa pilih tanding terbelalak karena secara pribadi mereka tidak memiliki kelincahan gerak seperti itu. Harusnya ia tidak berpangkat bekel. Seseorang berbicara pada diri sendiri. Kemampuan semacam itu hanya pantas dimiliki seorang senopati. Bekel Gajah Mada yang telah berdiri di atas dinding istana yang menjulang segera menebarkan pandangan matanya ke arah selatan. Di sana pasukan gabungan antara Jalapati dan Jalarananggana yang terpisah menjadi kebingungan. Gajah Mada segera menyambar klebet berlambang Bayangkara yang dipegang anak buahnya. Bekel Gajah Mada menggerakkan klebet itu, mengayun-ngayunkan ke kiri dan ke kanan, serta sesekali dikibaskan menyilang ke kiri dan ke kanan. Sebuah isyarat yang harus dibaca oleh mereka. Melalui klebet itu, Gajah Mada memberi isyarat kepada mereka untuk mengundurkan diri. Membaca perintah itu, pasukan yang terpisah itu berhamburan melarikan diri mundur dari medan perang. Keparat, umpat Rakuti melihat musuhnya berhasil berlindung di balik dinding. Rakuti sangat jengkel. Sebuah kesempatan yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik telah lepas. Para prajurit yang berada di pihak istana telah lenyap di balik dinding. Di atas dinding, Bayangkara yang sangat menjengkelkan siap menghujani pasukannya dengan panah. Pertempuran berhenti dengan sendirinya. Segenap prajurit Jalayuda kehilangan musuh yang lenyap di balik pintu gerbang Purawaktra yang menutup. Di antara para prajurit Jalayuda ada yang mengumpat dan mengumbar serapah untuk melepaskan impitan yang menyesakkan dada.
Namun ada pula di antara mereka yang kemudian baru merasa nyeri karena luka-luka. Bahkan rasa sakit yang semula diabaikan mulai terasa mengganggu dan tidak tertahankan lagi. Berbagai prajurit Jalayuda ambruk menahan nyeri. Namun di antara prajurit itu ada pula yang masih berpikir merasa ada sesuatu yang janggal pada pertempuran itu. Mengapa Rakuti memimpin kita? Prajurit itu bertanya-tanya. Kenapa kita dipimpin dan memperoleh perintah dari orang itu? Rakuti yang merasa perjalanan yang ditempuhnya baru sampai di tengah perjalanan merasa perlu pertempuran itu dilanjutkan kembali menjebol Regol adalah sasaran berikutnya. Dengan demikian, upayanya untuk menjungkalkan Sri Jaya Negara akan menjadi kenyataan.